Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pembelajaran 3 untuk tema 3, subtema 3 ya. Untuk tema 1 ini berarti ini adalah subtema terakhir. Nanti kita akan berganti ke tema 2 ya. Untuk itu perhatikan baik-baik videonya agar nanti kalau ada tugas kalian bisa mengerjakan soal dengan baik. Tumbuhan adalah makhluk hidup ya. Tumbuhan seperti manusia dan juga hewan. Semua jenis tumbuhan adalah makhluk hidup. Tumbuhan berkembang biak ya. Berkembang biak karena tumbuhan itu adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah berkembang biak. Untuk apa? Untuk mempertahankan jenisnya supaya bertahan. Jangan sampai jenis tumbuhan itu punah. Maka tumbuhan berkembang biak. Seperti yang sudah kita pelajari bersama bahwa yang namanya tumbuhan itu berkembang biak, cara yang pertama yaitu secara generatif, yaitu secara kawin ya. Antara sel jantan dengan sel betina. Di sini digambarkan bahwa sel jantan adalah benang sari di sini ya, semacam serbuk di sini yang akan jatuh nanti ketika kena angin atau kena serangga. Kemana? Ke dalam putik. Putik itu yang di sini ya. Putik itu adalah ini. Nah, jatuhnya benang sari ke dalam putik ini nanti akan menghasilkan pembuahan, akan menghasilkan buah ya. Ini adalah misalnya bunga misal bunga pohon mangga. Nanti bunga pohon mangga itu kalau benang sarinya jatuh ke dalam putiknya itu akan menghasilkan buah mangga itu sendiri. Ini namanya perkembangbiakan secara generatif ditandai dengan adanya bunga. Kalau adanya bunga berarti ada benang sari dan juga putik. Ya, sesuai namanya benang sari itu seperti benang, yaitu di sini ada apa namanya serbuk-serbuk seperti itu. Nanti akan jatuh dengan sendirinya. Jika kena angin ataupun kena serangga, misalnya ada tawon atau serangga yang lain ya, yang nempel di bunga. Nanti dari bunga itu sendiri akan berubah menjadi buah. Contohnya di sini buah mangga ya. Buah mangga itu kan awalnya adalah bunga dulu. Bunga yang banyak nanti akan terjadi perkembangbiakan di situ secara generatif. Jadilah buah mangga. Dihasilkan dari benang sari dan juga putik ini ya. Nah, tidak semua tumbuhan itu berkembang biak secara generatif atau secara kawin. Ada juga secara vegetatif, yaitu secara tak kawin. Vegetatif itu dibagi dua nantinya. Yang pertama secara alami. Alami berarti vegetatif yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri, yang terjadi secara alami, bukan oleh manusia. Vegetatif alami, contohnya ada umbi batang. Ya, umbi batang. Kita lihat kalau tanaman umbi, ya, singkong itu kan tidak punya bunga dia. Tidak punya bunga, tetapi dia berkembang biak di batangnya itu sendiri ya. Di batangnya itu sendiri nanti akan ada semacam di dalam tanah ini ya, umbi batang itu kan. Akan seperti itu, batangnya itu akan berkembang biak di sini. Kemudian ada umbi akar seperti tanaman wortel ya. Tanaman wortel itu tidak punya bunga. Berkembang biak itu dengan cara di akarnya itu umbi akar. Kemudian ada umbi lapis seperti di bawang ya. Bawang merah itu ada umbi lapis di sini. Berkembang biaknya tidak ada bunganya juga, tidak ada benang sari dan tidak ada putik. Selanjutnya akar tinggal. Akar tinggal di sini ya. Tuh seperti pada tanaman jahe itu. Kemudian ada lagi yang disebut dengan tunas adventif seperti ini. Tuh, tunas adventif seperti ini. Ada lagi juga spora ya, kita sudah belajar kan spora itu. Nah, ada lagi geragih ini seperti di rumput itu ya. Perkembangbiakan rumput itu yang kalau di pinggir jalan itu ya, di dekat rumah kamu juga mungkin di halamannya ada rumput, itu mereka berkembang biak secara geragih. Tuh, akarnya nyambung ke menjadi tanaman baru di sini. Itu perkembangbiakan vegetatif ditandai dengan tidak adanya bunga ya, tidak adanya putik dan juga benang sari. Nah, kemudian
Secara tak kawin atau vegetatif ada juga secara buatan. Kalau alami itu adalah yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri, buatan berarti namanya juga buatan, dibuat oleh manusia, bukan alami ya. Vegetatif buatan contohnya adalah mencangkok. Mencangkok ini dilakukan dengan cara, misalnya ada sebuah pohon, kita sebut saja pohon mangga ya. Pohon mangga itu dahannya itu eh, dengan menggunakan pisau kita kupas, sehingga nanti akan kelihatan seperti dahan yang putih itu ya. Nanti kalau kelihatan tuh kulitnya, nanti kalau kulit dahan mangga itu kamu kupas akan kelihatan putih-putihnya ini. Nah, putih-putihnya nanti akan dibungkus ya, seperti ini tuh. Nanti dia akan menghasilkan tanaman yang baru, yaitu perkembangbiakan secara mencangkok. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di pembelajaran kemudian, bukan sekarang ya. Kemudian secara buatan, vegetatif buatan, stek batang tadi ya. Nah, untuk apa sih Pak? Itu adalah kreativitas manusia dan juga ilmu pengetahuan manusia. Yang namanya vegetatif buatan itu salah satu tujuannya adalah menghasilkan spesies yang baru, menghasilkan spesies yang unggul. Misalnya, jika kamu ingin punya bunga hias, ya kita tahu bersama bahwa yang namanya bunga mawar itu kan merah ya. Tapi bisa juga satu tumbuhan itu, bunga mawar itu eh, bunganya warna-warni, bisa merah, ada juga putihnya dalam satu tumbuhan, yaitu dengan cara tadi ya, bisa salah satu tadi bisa dengan menyambung atau stek batang atau mencangkok. Tapi tidak semua tumbuhan bisa dengan itu. Nah, bunga ini hias ini ada yang warna hijau dan ada yang warna pink. Ini untuk bunga hias ya. Contoh berikutnya, misalnya pada pohon mangga itu jika dilakukan mencangkok, ini tujuannya adalah menggabungkan dua jenis pohon mangga yang berbeda. Misalnya ada mangga yang manis tapi dia kecil, dan ada mangga yang kurang manis tapi dia besar. Nah, dua pohon mangga itu bisa kamu jadikan satu. Nanti hasil buahnya itu bisa besar dan juga manis tuh ya. Hebat kan? Itu adalah salah satu tujuan orang mencangkok, yaitu bisa menghasilkan buah mangga yang besar dan juga manis ya. Dengan cara menggabungkan buah mangga yang kecil tapi manis dengan dicangkok dengan buah mangga yang besar tapi tidak manis, begitu. Setiap keunggulan tadi, setiap cara tadi punya keunggulan dan kelemahannya, ya. Vegetatif buatan itu mempunyai keunggulan. Tadi jika kamu perhatikan ya, mempercepat pertumbuhan tumbuhan. Ini dilakukan jika misal kamu punya pohon mangga yang lama sekali berbuah, itu kalau dilakukan mencangkok, nanti akan mempercepat pertumbuhan pohon mangga itu sendiri, buahnya itu ya, nanti akan cepat berbuah. Keunggulan yang kedua adalah mempercepat datangnya buah tadi ya. Tumbuhannya cepat tinggi, buahnya juga cepat berbuah. Kemudian memiliki dua sifat yang unggul tadi. Ada dua buah mangga, yang satu besar tapi tidak manis, yang satu kecil tapi sangat manis. Ya, kamu ingin mempunyai pohon mangga yang yang besar dan juga manis, yaitu tadi bisa dilawan dengan mencangkok ya. Tadi yang dengan menggunakan pisau itu yang kulitnya dikupas. Kemudian di balik keunggulan tadi mempunyai kelemahan. Kelemahan daripada vegetatif adalah tidak semua tumbuhan bisa. Tidak semua tumbuhan bisa dicangkok, stek batang ataupun dengan menyambung tadi. Membutuhkan perawatan yang baik. Mencangkok itu harus dirawat dengan baik, tidak hanya dibiarkan begitu saja. Nah, bisa jadi gagal, bisa jadi berhasil juga. Dan pertumbuhannya tidak merata. Ya, pertumbuhannya itu tidak merata, bisa ada yang bagus, ada yang tidak, seperti itu, tidak merata, jelas ya. Vegetatif buatan itu dilakukan oleh manusia untuk
kepentingannya sendiri, misalnya penjual bunga hias ya, supaya dagangannya laku, itu ya bisa menghasilkan produk yang misalnya dalam satu bunga itu bunganya warna-warni, ada bunga pink, ada warna biru gitu. Jadi dalam satu bunga ya, dalam satu pohon seperti itu nanti akan banyak pelanggan yang membeli. Atau juga pedagang buah mangga yang mempunyai apa namanya, ingin pelanggan yang banyak sehingga buahnya mangga itu besar dan juga manis, kan pasti banyak yang beli kalau seperti itu. Nah sekarang coba pernah tidak kalian melihat poster ya? Kalau kalian bingung melihat poster, contohnya ini ya. Poster itu tulisan yang ada di dinding atau misalnya di tempat keramaian itu ukurannya lumayan besar, berisi tentang banyak ya, banyak. Misalnya ini adalah himbauan selama masa pandemi, himbauan memakai masker. Di sini ada tata caranya ya, 1 sampai 5 di sini. Nah, ini tujuannya adalah mengedukasi atau mengajarkan kepada masyarakat agar memakai masker untuk mencegah penyebaran virus corona. Ya. Ada tulisannya, di sini ada tulisan ini ya. Dan juga ada gambar-gambarnya. Poster ditandai dengan tulisan dan gambar yang menarik supaya yang baca itu menjadi tertarik, tidak bosan. Dan juga ada misal poster seperti ini. Jangan diam saja, bergerak itu sehat. Ini adalah ajakan bagi warga masyarakat agar selalu berolahraga supaya menghilangkan lemak dan juga membuat badan menjadi lebih sehat. Ini ya. Ini gambarnya itu adalah kreativitas pengarang gambar itu sendiri, kreativitas pembuat poster itu sendiri, dengan tujuan tadi membuat masyarakat agar paham. Jadi pentingnya olahraga itu ya. Sampai sini ada 2 poster yang sudah Bapak tampilkan di sini. Selebihnya bisa kamu lihat poster yang ada di lingkungan masyarakat, misalnya tentang bahaya merokok atau poster tentang eh, pengumuman apa namanya, konser atau apa itu ya, hiburan dan lain sebagainya. Poster adalah apa yang dimaksud dengan poster? Karya seni yang berisi gambar. Seni ya, seni yang berupa gambar dan huruf, tapi dengan menarik di sebuah kertas berukuran besar. Besarnya ini relatif ya, bisa besar, bisa sangat besar. Nah, poster ditempel di tembok ataupun tempat strategis ya, biasanya di tembok fasilitas umum. Kalau di sekolah, poster itu ditempel di mading. Biasanya itu untuk kelas 6 nanti akan ada poster pengumuman penerimaan ke tingkat SMP. Nanti ada promosi dari SMP atau MTS nanti. Untuk kelas 6 nanti bisa dilihat di majalah dinding nanti. Ada di mading ya, di depan ruang guru itu. Tujuannya apa? Agar mudah dibaca orang. Misalnya poster yang ada di sekolah itu di mading depan ruang guru agar mudah dibaca. Nanti kalau posternya disimpan misal di kolong meja atau di laci, itu kan tidak ada yang membaca, maka poster dibacanya yang tempat yang luas, strategis, banyak orang yang lewat di situ. Paham ya sampai sini? Baik, kita masuk ke tahap kesimpulan. Yang pertama, tumbuhan berkembang biak secara generatif. Apa secara generatif? Artinya secara kawin. Dan vegetatif, yaitu secara tidak kawin. Nah, vegetatif nanti dibagi menjadi 2, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Yang alami yaitu yang terjadi sendiri di tumbuhan itu ya. Kalau buatan, ya vegetatif buatan itu dibuat oleh manusia, tadi mencangkok, ya, menyambung itu. Kemudian yang ketiga,
Poster dibuat sebagus mungkin, sehebat mungkin, semenarik mungkin agar orang itu tertarik untuk membaca. Percuma poster kalau disimpan di kolong meja nanti orang tidak membaca. Percuma posternya kalau tidak bagus, orang akan sungkan untuk membaca ya. Baik, sampai sini pembelajaran dari Pak Bayu. Putar sekali lagi videonya agar kalian mendapatkan pembelajaran yang lebih detail lagi. Pak Bayu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.